Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Teruskullah Ramadan dari kelas 10-2. Pada video kali ini saya akan membuat video tentang presentasi LKPD Trias Politika. A. Pengenalan lembaga negara. Yang pertama ada MPR atau Majelis Permusyawaratan Rakyat. Pengertiannya, lembaga negara yang berwenang mengubah dan menetapkan UUD. Tugas utamanya yaitu menetapkan dan mengubah UUD 1945. Wewenang utamanya adalah melantik presiden dan wakil presiden. Yang kedua ada DPR atau Dewan Perwakilan Rakyat. Pengertiannya adalah lembaga perwakilan rakyat pembentuk undang-undang. Tugas utamanya yaitu membuat undang-undang bersama presiden. Wewenang utama mengawasi jalannya pemerintahan. Yang ketiga ada DPD atau Dewan Perwakilan Daerah. Pengertiannya adalah lembaga perwakilan daerah di tingkat pusat. Tugas utamanya adalah mengusulkan RUU yang berkaitan dengan daerah. Wewenang utama memberi pertimbangan kepada DPR soal otonomi daerah. Yang keempat adalah presiden dan wakil presiden. Pengertiannya adalah pemegang kekuasaan eksekutif negara. Tugas utamanya menjalankan pemerintahan negara. Wewenang utama menetapkan kebijakan dan melaksanakan undang-undang. Yang kelima ada MA, Mahkamah Agung. Pengertiannya lembaga peradilan tertinggi. Tugas utamanya adalah mengadili perkara tingkat kasasi. Wewenang utama menguji peraturan di bawah undang-undang. Yang keenam adalah MK, Mahkamah Konstitusi. Pengertiannya adalah lembaga penjaga konstitusi. Tugas utamanya menguji undang-undang terhadap UUD 1945. Wewenang utama memutus sengketa hasil pemilu. Yang ketujuh ada KY, Komisi Yudisial. Pengertiannya adalah lembaga pengawas perilaku hakim. Tugas utamanya menjaga kehormatan dan perilaku hakim. Wewenang utamanya mengusulkan pengangkatan hakim agung. Lanjut yang ke B, fokus lembaga eksekutif, presiden dan wakil presiden. Yang pertama, pengertian presiden dan wakil presiden adalah pemegang kekuasaan eksekutif yang menjalankan pemerintahan negara Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang kedua, tugas dan wewenang presiden. Sebutkan 3. Melakukan pemerintahan negara sesuai UUD 1945, menetapkan peraturan pemerintah dan kebijakan negara, mengangkat dan memberhentikan menteri-menteri. 3. Susunan kabinet. Jadi kabinet adalah pembantu presiden yang terdiri dari para menteri untuk menjalankan pemerintahan. 1. Menteri Koordinator Menko. Tugasnya mengkoordinasikan beberapa kementerian. Contoh, Menko Politik, Hukum dan Keamanan, Menko Perekonomian, Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Menko Kemaritiman dan Investasi. 2. Menteri Departemen Kementerian. Ini yang memimpin kementerian sesuai bidangnya. Contoh, Menteri Dalam Negeri, Menteri Luar Negeri, Menteri Pertahanan, Menteri Pendidikan, Menteri Keuangan, Menteri Agama, Menteri Kesehatan, dan lain-lain. 3. Menteri Non-Departemen. Menteri yang tidak memimpin kementerian khusus tapi punya tugas tertentu. Contoh, Menteri Sekretaris Negara, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional, atau Kepala Bappenas, Menteri BUMN. Selanjutnya ada daftar Presiden Republik Indonesia dan juga wakilnya beserta masa jabatannya. Yang pertama IR Soekarno dengan wakil Muhammad Hatta dengan masa jabatan 1945 sampai 1967. Yang kedua adalah Haji Muhammad Soeharto dengan wakil presidennya. Pertama ada Sri Sultan Hamengkubuwono. Lalu yang kedua ada Malik, yang ketiga Umar Wirahadi Kusuma, yang keempat Sutarmono, yang kelima Tri Sutrisno, dan yang keenam B.J. Habibie dengan masa jabatan 1967 hingga 1998. Yang ketiga adalah Bachirudin Yusuf Habibie tanpa wakil dan masa jabatannya 1998 hingga 1999. Yang keempat Abdurrahman Wahid dengan wakil presiden Megawati Soekarno Putri dengan masa jabatan 1999 hingga 2001. Yang kelima ada Megawati Soekarno Putri dengan wakil presiden Hamzah Has dengan masa jabatan 2001 hingga 2004. Yang keenam Susilo Bambang Yudhoyono dengan wakil presiden Muhammad
Yusuf Kala, masa jabatan 2004 hingga 2014. Yang ketujuh, Joko Widodo dengan Wakil Presiden Ma'ruf Amin, masa jabatan 2014 hingga 2024. Lalu Presiden yang sekarang, yaitu Prabowo Subianto dengan Wakil Presiden Gibran Rakabuming, masa jabatan 2024 hingga 2028. Kita masuk ke C, fokus lembaga legislatif DPR RI. 1. Pengertian DPR. Dewan Perwakilan Rakyat adalah lembaga negara yang memegang kekuasaan legislatif dan mewakili rakyat untuk membuat undang-undang serta mengawasi jalannya pemerintahan. 2. Tugas DPR, sebutkan 3. 1. Membentuk dan membahas undang-undang bersama Presiden. 2. Menyusun dan menetapkan APBN atau anggaran pendapatan dan belanja negara bersama Presiden. Yang ketiga, mengawasi pelaksanaan undang-undang dan kebijakan pemerintah. 3. Komisi DPR RI. Adapun komisi-komisi DPR RI, Komisi 1 dengan bidang tugas pertahanan luar negeri, komunikasi dan informatika. Komisi 2 dengan bidang tugas pemerintahan dalam negeri, otonomi daerah dan pemilu. Komisi 3 Hukum, Hak Asasi Manusia, Keamanan. Komisi 4 tentang bidang hukum, pertanian, kehutanan, kelautan, dan pangan. Komisi kelima tentang bidang tugas perhubungan, pekerjaan umum, perumahan rakyat. Komisi keenam dalam bidang tugas perdagangan, industri, BUMN, dan koperasi. Komisi 7 dengan bidang tugas energi, riset, teknologi, dan lingkungan hidup. Komisi 8 tentang bidang tugas agama, sosial, pemberdayaan perempuan, dan pembencanaan. Komisi 9 dengan bidang tugas kesehatan, ketenagakerjaan, dan pendudukan. Komisi 10 dengan bidang tugas pendidikan, kebudayaan, pariwisata, olahraga. Komisi 11 dengan bidang tugas keuangan, perbankan, perencanaan, dan pembangunan nasional. Nah, kenapa Presiden dan DPR itu harus saling bekerja sama dalam pemerintah? Itu karena Presiden menjalankan pemerintahan dan DPR membuat serta mengawasi undang-undang hingga keduanya harus bekerja sama agar kebijakan negara berjalan efektif juga demi kepentingan rakyat. Sekian video dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.